kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan lab IT apa itu? Seru ya, seru, terus habis itu out of the box gitu ya, anti mainstream gitu ya, ya seru gitu ya, aja mainstream, out of the box, seru. Warnai hari ini dengan obsesi kami, berbagi inspirasi hanya di podcastnya HMSI. Halo sobat, kembali lagi dengan kita di acara Obsesi, obrolan seru sistem informasi. Nah, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian di rumah sehat-sehat semua ya. Nah, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin, nama aku Silviana Dia Maharani, biasa dipanggil Nadia dari Departemen Sistem Informasi. Di sini aku bersama teman aku yang bernama Tafasya Lia Anjani yang biasa dipanggil Tafasya. Oke. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru bareng salah satu dosen dari Sistem Informasi ITS. Nah, beliau ini memiliki peranan penting di salah satu laboratorium di ITS. Nih, siapa nih Siapa ya, Nat? Nah, jadi kita bakal kedatangan Pak Dimas Agung Perkasa dari Departemen Sistem Informasi ITS. Halo, Pak. Halo. Nah, sedikit kenalan dulu nih, Pak Dimas berkiprah di bidang keamanan cyber dan infrastruktur teknologi informasi dengan minat pada topik seperti cyber security, digital forensik, serta pengembangan sistem IoT yang aman dan andal. Nah, di obsesi kali ini kita bakal kupas tuntas tentang laboratorium IKTI mulai dari riset yang sedang berjalan, hubungan hingga tantangan dan masa depan dunia cyber security. Nah, halo Pak Dimas. Halo. Alhamdulillah baik, luar biasa menyapa sobat obsesi pada hari ini gitu ya, pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah diundang oleh teman-teman HMSI di podcast obsesi pada episode ke berapa ini? Betul, Pak. Episode ke-44. Terima kasih teman-teman, halo semuanya yang belum kenal. Oke, mantap banget ya. Nah, sekarang Sobat Obsesi kan udah tahu nih, ini Pak Dimas sudah kenalan sama Pak Dimas juga. Nah, kita bakal langsung masuk aja ke obrolan kita kali ini. Nah, kita hari ini punya 5 bahasan utama, yaitu yang pertama, peranan dan fungsi laboratorium di ITS. Lalu yang kedua, fokus riset dan juga proyek unggulan. Yang ketiga, ada tantangan dan juga inovasi di bidang cyber security. Yang keempat, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam lab di sistem informasi. Dan juga yang terakhir, ada pesan dan juga harapan dari Pak Dimas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, Pak. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih, yaitu peran dan fungsi laboratorium di sistem informasi ITS. Nah, Pak Dimas bisa diceritakan apa sih sebenarnya peran dari Lab IKTI di Departemen Sistem Informasi ITS itu? Oke, peran Lab IKTI sebenarnya adalah sebagai penunjang dalam sistem informasi sendiri di bagian infrastruktur teknologi informasi, dimana seperti kita tahu gitu ya, di sistem informasi itu kan ada kita ngurusi manusia gitu ya, untuk tata kelola kita ngurusi manusianya, lalu kita ngurusi data juga begitu ya, lalu kita juga mengurusi masalah infrastruktur juga. Jadi Departemen IKTI khususnya di sistem informasi sendiri berguna untuk mendukung peranan infrastruktur dan juga keamanan dalam teknologi informasi agar sebuah sistem informasi tadi itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Keren banget nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, kalau bagaimana lab ini bisa mendukung pembelajaran maupun riset mahasiswa? Riset mahasiswa dan pembelajaran. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembelajaran mahasiswa, pasti ada beberapa mata kuliah dari IKTI dan dosen-dosen dari IKTI yang mungkin sudah dialami oleh sobat-sobat obsesi dan mungkin teman-teman mahasiswa SI, ITS gitu ya. Mungkin ada kalau di semester awal belajar tentang IT, infrastruktur informasi, lalu mungkin ada apalagi mungkin ada kalau saya mengajar PAI, proteksi aset informasi tentang keamanan cyber security. Lalu juga ada mata kuliah seperti tata kelola keamanan dan juga manajemen risiko seperti itu. Walaupun manajemen risiko sebenarnya mungkin kadang masuk ke lab MSI juga gitu ya, tapi karena manajemen risiko juga bagian dari tata kelola keamanan seperti itu, jadi juga bisa masuk ke topik-topik di lab IKTI seperti itu. Dan juga tambahan juga tadi yang sudah dibilang sama Mbak Fasya juga tentang IoT juga nanti. Walaupun IoT bukan mata kuliah umum ya, kalau di SE itu mata kuliah wajib,
Tapi IoT kalau tidak salah juga ada mata kuliah pilihannya, topik dalam IoT yang diajar oleh Pak Ian seperti itu. Tadi sudah disebutkan Pak Dimas ya, ada Mm-mm. IoT, ada infrastruktur juga, ada operasi juga. Nah, Pak, kira-kira ada nggak sih kontribusi lab yang sudah ke masyarakat atau ke industri sejauh ini? Kalau bilang masalah IKTI, kalau kontribusi ke masyarakat langsung ya, karena setahu saya selama di SITS itu lab IKTI itu banyak bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan. Contohnya bekerja sama dengan rumah sakit gitu ya, rumah sakit di Surabaya, RSUD di Surabaya, lalu bekerja sama juga dengan kepolisian gitu ya di Surabaya, lalu juga bekerja sama dengan kemarin yang paling baru ada dengan TNI untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang membantu instansi-instansi tersebut begitu ya. Contohnya apa? Contohnya kita kemarin ada yang mengembangkan tentang dashboard monitoring gitu ya, KPI berbasis balance scorecard untuk rumah sakit. Itu ada juga dashboard monitoring untuk rumah sakit, RSUD. Ada juga pengembangan sistem informasi rumah sakit, SIM-RS. SIM-RS rumah sakit, gitu juga ada. Jadi SIM-RS itu kita mau ubah dari yang awalnya desktop menjadi website, web base gitu. Ada juga TA yang seperti itu. Ada juga TA yang tentang kontribusi masyarakat langsung ya, TA tentang kemarin ada yang melakukan driving simulator untuk pengujian SIM A, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan bisa main-main ke lab IKTI gitu ya, nanti akan lihat di situ akan ada driving simulator yang sangat besar di lab IKTI nanti dengan komputer yang pasti powerful juga. Lalu ada juga kalau dengan TNI itu kerjasamanya itu mengenai simulasi pelatihan pelemparan granat. Jadi karena granat itu mahal gitu ya terbakarnya ya, jadi ada simulasinya menggunakan VR dan juga AR. Atau juga ada mixed reality juga menggunakan itu. Jadi kalau dibilang impact-nya bagaimana gitu ya, lab IKTI sepertinya saya rasa juga cukup banyak gitu ya. Yang seru-seru juga kalau teman-teman berminat untuk mengambil TA di lab IKTI juga seperti itu. Berarti peran dan inovasi dari mahasiswa sendiri itu sangat penting ya Pak di laboratorium IKTI ini sendiri. Wah, Sangat penting. sangat penting. Menarik banget ya teman-teman tentang peran dan fungsi dari laboratorium IKTI di sistem informasi ITS. Setelah tahu perannya, kita lanjut bahas yuk tentang fokus riset dan proyek unggulan yang lagi digarap di lab IKTI. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya Pak. Ini tentang fokus di risetnya dan juga proyek-proyek di lab IKTI itu sendiri. Nah yang pertama, kalau dari lab IKTI itu sendiri, bidang riset utama yang lagi dikembangin saat ini tuh apa aja? Boleh di... Oke, jadi karena di lab IKTI itu ada 7 dosen dengan saya ya, 7 dosen dengan saya, biasanya tiap dosen itu memiliki fokus pengembangan masing-masing dengan mahasiswa bimbingan masing-masing. Contohnya kalau dengan Pak Bambang Setiawan itu fokusnya lebih ke tata kelola keamanan. Jadi teman-teman kalau ingin yang belajar masalah ISO, masalah IT governance dan sebagainya tentang security itu bisa ke Pak Bambang untuk fokus riset tersebut. Lalu dengan Pak Yogantara itu punya keahlian di manajemen resiko. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin bikin TA tentang manajemen resiko, lalu mungkin tentang ISO juga dan sebagainya, itu bisa ke Pak Bambang atau ke Pak Yoga, sama mirip-mirip. Jadi yang ketiga itu ada di Pak Sony dan Pak Ian tentang infrastruktur TI gitu ya, mungkin yang mau ngambil IoT atau yang mau ngambil pemrograman atau lain sebagainya bisa ke Pak Ian dan Pak Sony gitu ya. Tambah lagi ke Pak Izat dan Pak Bekti itu lebih juga ke keamanan. Pak Bekti itu juga bisa ke mana-mana gitu ya, sebenarnya semua bisa ke mana-mana sih tentang keamanan. Lalu banyak juga ke Pak Izat itu yang fokus sekarang tentang menggunakan alat namanya PPG. Jadi PPG itu ada alat gitu ya, jadi maksudnya juga ke IoT untuk mengambil heart rate atau heartbeat gitu ya dari subjek gitu, nanti data itu bisa dijadikan macam-macam. Ada kemarin TA tentang lie detector, deteksi kebohongan, lalu deteksi stress level, deteksi apalagi ya, banyak tentang TA itu tadi bisa dikembangkan banyak seperti itu. Kalau di saya sendiri, saya mungkin lebih ke information security awareness, jadi bisa lebih condong ke Pak Yoga dan ke Pak Bambang gitu ya, mengenai bagaimana caranya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan informasi seperti itu.
Jadi kalau mau dibuat lebih gampang gitu ya, di IKT itu enggak cuman coding atau hard skill juga gitu ya, seperti Pak Ian dan infrastruktur gitu-gitu, Pak Ian dan Pak Sony dan Pak Bekti dan Pak Izat. Tapi juga ada kalau teman-teman berminat masalah manajemen sistem informasi atau lebih ke IT governance, IT security governance, seperti itu juga bisa kalau di IKT seperti itu. Jadi enggak cuma melulu coding kalau di IKT sekarang gitu. Ya teman-teman yang mungkin kurang berminat di coding itu ya bisa masuk IKT juga, tapi ambil ke keamanan manajemen resiko dan lain sebagainya, ISO 27001 dan macam-macam lain. Apa penelitian yang mungkin paling unggulan gitu, kayak misal tadi contohnya yang Bapak bilang driving simulator atau lie detector, itu bisa kayak di sharing-sharing. Kalau penelitian unggulan kayaknya semuanya unggul ya menurut saya. Ya. Sebuah proyek unggulan gitu ya, tapi yang nyata terlihat yang mungkin kalau dilihat dari luar itu seru gitu ya, itu adalah mengembangkan driving simulator tadi itu. Jadi driving simulator nanti kalau teman-teman bisa punya kesempatan untuk main di lab IKT gitu ya, pasti lihat ada driving simulator besar sekali yang masih bisa dikembangkan seperti itu. Nah kemarin dikembangkan driving simulator itu untuk ujian SIM A. Jadi ujian SIM mobil itu sebelum menggunakan mobil beneran gitu ya, itu pakai driving simulator dulu. Jadi ada rintangannya nanti. Ada misalnya kamu harus maju zigzag gitu, habis itu nanti mundur zigzag, harus parkir paralel apa dan lain sebagainya, lalu ada tanjakan, turunan dan sebagainya. Itu bisa pakai driving simulator. Ada juga yang pakai VR AR untuk pelemparan simulasi granat tadi. Kalau enggak salah Pak Ian tuh punya beberapa judul-judul yang menarik juga terkait macam-macam seperti itu yang seru-seru kayak gitu ya. Ada juga kalau tidak salah itu yang belum diambil atau sudah diambil sama mahasiswa itu tentang senjata. Jadi nggak cuma granat, jadi mungkin simulasi bikin senjata, pelatihan senjata laras panjang gitu ya, sniper atau apa gitu, nanti di print pakai 3D printing, nanti bagaimana latihannya pakai VR gitu juga bisa. Itu juga menarik. Lalu ada juga kesehatan itu kan kadang kita kan suster-suster itu kan sulit ya untuk melihat mana vena vertebra. Kalau kita sakit kan biasanya nggak keluar nih. Nah itu Pak Yang itu punya penelitian di mana pakai kamera infrared nanti bisa lihat nadinya yang mana gitu ya. Terus nanti jadi memudahkan suster itu untuk nyolokin menyuntikkan gitu ya. Suntikan tadi itu nanti ada AR-nya juga, jadi ada aplikasi di HP-nya nanti itu bisa melihat memunculkan nadinya secara 3D gitu juga, augmented reality juga. Terus kalau unggulan lain manajemen resiko itu juga termasuk unggulan. Lalu ada SIM RS rumah sakit tadi, pengembangan sistem informasi manajemen untuk rumah sakit itu juga unggulan. Semuanya unggulan, seru-seru sih sebenarnya kalau masuk lab itu. Aku kepo yang ini sih Pak, yang driving simulator tadi. Itu kalau misal kita nabrak gitu ada jadi maksimal nabrak 3 kali kalau nggak kalau nggak gitu kamu harus ngulang lagi gitu. Ada jadi nanti kalau nabrak itu kerasa grek gitu, ada nabraknya gitu ada. Naik turun gitu kursinya juga ikut naik. Oh kalau kursi naik turun itu belum, jadi itu pengembangan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman yang di lab IKT ya, jadi driving simulator nggak cuma kursi sama layar aja gitu, sama setirnya aja, tapi ada juga rignya gitu. Jadi dia itu kayak apa ya, kayak kasur gitu loh, tapi rangka kasur gitu. Nah itu di situ itu ada ininya, ada pegas-pegasnya juga yang seharusnya bisa dikontrol. Jadi nanti semisal pengembangan selanjutnya gitu ya, mungkin ada mahasiswa yang bermain untuk melanjutkan TA tersebut. Jadi nanti kalau misalnya pas naik ya nanti pegas yang belakang itu ke bawah, yang itu naik, yang depan naik gitu. Jadi dia ada vertikal gini. Nanti kalau saya nyoba dia agak getar-getar gini apa gitu, nggak cuma sound aja. Itu juga ada. Kalau mau melanjutkan pengembangan tersebut juga bisa. Sudah disiapkan alatnya. Ada di lab IKT. Jadi besar mungkin seruangan ini mungkin. Iya untuk alatnya aja. Iya benar. Kalau teman-teman nanti main ke lab IKT, seru banget itu. Iya seru banget gitu nanti. Kalau ke situ Iya lab IKT. kalau untuk SIM-C belum ada ya Pak? Setiap motor ya mungkin bisa dikembangkan juga ya untuk motor ya mungkin ya. Jadi kita mungkin kayak motor-motor yang ada di game-game ya di arcade gitu ya, Time Zone dan sebagainya itu kan juga bisa dibuat ya. Dimungkinkan juga sih kayak gitu-gitu itu. Cuman mungkin kemarin dimintanya mungkin untuk SIM A gitu ya, untuk mobil gitu ya. Karena mobil kan udah ada ininya, udah ada alatnya kan. Kalau misalnya kita main game gitu kan ada Logitech kan jual setirnya, jual gas-gasnya dan sebagainya gitu. Seru banget. Seru banget. Kalau dampak riset itu ke perkembangan IT itu gimana? Perkembangan IT, mungkin perkembangan IT lebih ke IT terapan ya.
Jadi misalnya, oh iya ada juga riset itu tentang ini. Dia itu pakai surveillance kamera, pakai CCTV buat ngedeteksi kalau misalnya ada orang bawa senjata tajam. Jadi dia pakai CNN gitu ya, pakai image processing gitu. Kalau dia ngedeteksi ada yang bentuknya mirip senjata panjang, pisau, keris, apa gitu-gitu ya, nanti dia akan nge-alert gitu. Jadi mungkin ada apa dan sebagainya untuk keamanan juga kan itu ya. Kayak gitu-gitu juga ada. Jadi dampaknya itu sangat aplikatif ya sebenarnya. Banyak langsung terasa lah, betul langsung terasa. Kayak misalnya mengembangkan SIM RS yang awalnya desktop mungkin gitu ya, diubah menjadi website. Itu kan lebih mudah untuk penanganannya, maintenance-nya. Lalu mungkin tadi driving simulator tadi kan membantu mungkin Mbak Sylvia atau Mbak Fasya mau belajar mobil juga bisa pakai itu dulu kan, itu benar-benar real sama. Ya mirip Pak, mungkin 90%, 80-90% mirip dengan feel-nya menyetir mobil beneran. Bahkan setirnya itu ada feedback gitu loh. Jadi kalau kamu kiriin nanti dia bisa balik sendiri kayak mobil beneran gitu, kayak gitu. Terus kalau VR AR ya pasti untuk latihan TNI langsung. Jadi memang kita di LabX itu punya kerjasama dengan beberapa instansi tadi itu yang mereka memang punya problem apa, lalu kita menyelesaikan dengan penelitian-penelitian seperti itu yang langsung aplikatif tadi itu langsung membantu dan langsung dicobaan juga gitu ya, karena sistem itu kan nggak cuma dibuat aja kan, pasti kita ngetesin ke user gitu ya, pakai nanti ada survei juga pakai thumb dan lain sebagainya untuk menguji acceptance atau penerimaan dari sistem tersebut. Untuk pengembangannya juga gitu, feedbacknya gimana, di refine lagi sistemnya dan sebagainya. Betul. Keren banget. Seru banget. Masuk LabX guys. Tuh, masuk. Iya guys. Nah kan kita udah tahu nih riset dan juga proyeknya apa aja. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya Pak. Pembahasan ketiga yaitu tentang tantangan dan juga inovasi di bidang cyber security. Karena ini kayak topiknya lagi hot nih. Iya, di mana-mana dicari ya cyber security ya sekarang ya. Oke. Tantangan terbesar cyber security adalah karena cyber security itu kan ada karena ada internet sebenarnya ya. Kalau teman tahu ya. Kalau misalnya nggak ada internet namanya bukan cyber security ya, security biasa. Ya satpam di rumah kalian itu ya namanya security gitu ya. Kalau misalnya nggak ada internet pasti nggak ada kejahatan informasi kan seperti itu ya. Jadi tidak perlu ke cyber security. Paling kejahatannya kejahatan fisikal gitu ya, maling apa dan sebagainya gitu-gitu. Lah karena di dunia ini ada yang nama internet gitu ya. Dan kalau teman-teman ingat kata-katanya Pak Ian kalau ngajar IT gitu ya, apa kata-kata Pak Ian? Ada ingat internet itu apa? Oh iya tidak Pak. Oh belum. Oh Pak sorry. Oh kalau ngajari Pak Ian nanti Pak Ian akan pakai kata-kata pasti untuk membahas internet itu, internet is evil. Jadi itu kata-katanya Pak Ian pasti kalau ngajar infrastruktur TI. Jadi internet is evil. Kenapa kok internet is evil gitu ya? Karena internet itu prinsipnya adalah sharing. Jadi internet itu ada untuk kita berbagi. Jadinya semua yang masuk ke internet gitu ya, semua yang bisa kita akses lewat internet pasti tidak bisa aman sepenuhnya. Tapi tidak bisa aman. Pasti ada cara untuk membobolnya gitu ya. Termasuk cara itu ditemukan atau belum seperti itu. Nah, tantangannya adalah karena sekarang internet itu sangat masif ya, apa-apa butuh internet, bahkan kita itu mau bayar barang gitu butuh internet gitu ya, gak ada internet kita nggak bisa bayar, jadi kita bingung gitu ya. Habis itu kita mau transfer uang kita juga pakai internet sekarang, lalu kita mau apapun sekarang juga pakai internet kita ya, mau nyimpen file apa dan sebagainya sudah pakai cloud dan sebagainya gitu. Maka dari itu tantangan cyber security itu selalu ada. Karena cyber security selalu ada, pasti hacker-hacker itu pasti lebih canggih lagi gitu ya. Lalu untuk orang-orang yang mengamankan juga harus canggih juga seperti itu. Jadi tantangannya banyak. Tantangannya itu bisa tantangan dari jaringannya, tantangan dari OS-nya atau sistemnya, ada tantangan dari manusianya juga. Karena 85% lebih kebocoran data itu terjadi dikarenakan kelalaian manusianya atau human error kayak gitu teman-teman. Jadi banyak pelatihan manusia juga termasuk IT security gitu ya. Kita mengatur manusianya, manajemen resiko, dan itu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan awareness itu juga mendukung keamanan informasi tadi. Banyak banget tantangan. Karena tadi itu karena internet is evil dan prinsipnya adalah sharing. Jadi semua di internet selalu ada celah keamanannya. Gitu. Kalau dari lab IKT sendiri Pak, pernah nggak ada kejadian gitu atau lab IKT itu udah ada sistem tertentu biar memprevensi agar hal itu nggak terjadi?
Oh iya, dengan penelitian tadi itu ya, penelitian tentang IT security, lalu penelitian tentang manajemen risiko gitu ya, itu kan banyak, isinya kan banyak. Kalau misalnya teman-teman mungkin nanti baca tentang ISO, terutama ISO 27000 gitu ya, 27000 family tentang sistem manajemen keuangan informasi, itu kan nanti kan bakal banyak aturan. Jadi diatur bagaimana networknya, diatur bagaimana manusianya seharusnya, bagaimana buildingnya bahkan. Jadi kita yang nggak punya hak akses gitu ya, kita nggak bisa masuk ke ruangan yang kita nggak punya hak aksesnya kayak gitu. Terus bagaimana orang-orang itu behave dan lain sebagainya, gimana dia. Makanya kalau misalnya teman-teman nanti, contoh paling mudah ya, teman-teman nanti bekerja gitu ya, nanti pasti mungkin teman-teman dapat laptop kantong. Dibuat atau pribadi, karena laptop pribadi dan laptop kantor itu harus dipisahkan gitu ya, atau mungkin malah dapat komputer di kantor. Jadi data-data itu hanya ada di laptop ini, tidak ada di laptop pribadi. Karena laptop pribadi kan bisa dibuat macam-macam, teman-teman bisa kena phishing, bisa kena apa dan sebagainya di laptop pribadi. Mungkin kalau pakai jaringan wifi kantor gitu ya, mungkin terbatas, cuman bisa akses WA, cuman bisa apa, tapi nggak bisa akses apa dan sebagainya yang bisa berpotensi untuk terkena kejahatan-kejahatan gitu ya, kejahatan-kejahatan cyber kayak gitu-gitu. Jadi kayak aplikasi yang harus pakai wifi test itu juga termasuk ya? Bener, kalau dosen mungkin ada work time ya. Jadi absennya dosen itu harus pakai wifi ITS. Jadi kita harus ada di dalam jaringan ITS kayak gitu. Atau mungkin kalau teman-teman nanti sudah mulai TA, teman-teman mau mengakses jurnal gitu ya, jurnal penelitian, itu kan harus pakai wifi ITS. Tapi kalau di luar kan teman-teman bisa pakai VPN kayak gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh gitu ya, keamanan yang diterapkan di sekitar kita kayak gitu. Kalau bicara masa depan nih Pak, menurut Bapak kemana sih arah riset cyber security? Kemana arah riset cyber security ya? Menurut saya kalau dulu mungkin riset cyber security itu lebih ke infrastrukturnya, jadi pengembangan infrastruktur dan sebagainya. Tapi mulai ke sini-sini gitu ya, mungkin 5 tahun terakhir itu penelitian cyber security itu lebih ke manusianya. Kalau saya lihat, jadi lebih ke information security awareness, lalu information security culture, bagaimana mengimprove kepedulian employee terhadap perusahaan, memberikan training-training atau metode-metode yang bisa meningkatkan kepedulian akan compliance-nya gitu ya, akan kepatuhan pegawai-pegawai terhadap SOP-SOP keamanan dari papan gitu, lebih ke situ. Jadi lebih ke manusianya. Kenapa? Karena tadi itu, karena data membuktikan gitu ya, lebih dari 85% gitu ya kebocoran data dan sebagainya itu disebabkan oleh human error. Kayak gitu. Ya, lebih kayak gitu. Tapi ya enggak menutup juga kemungkinan di penelitian tentang infrastruktur TI-nya gitu ya, ke hard skill-nya gitu juga masih banyak gitu. Nah, selalu ada celah dalam keamanan teman-teman. Selalu waspada. Gitu ya. Selalu waspada gitu ya, selalu waspada. Nah, seru banget nih kita udah ngobrolin tentang tantangan dan inovasi di dunia cyber security. Kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya aja yang mengenai keterlibatan mahasiswa di Lab IKT. Ini penting banget nih buat teman-teman SI yang mau ikut ke Lab IKT ini. Iya, jujur setelah saya dengar cerita-cerita Laki Mas Dwi, kayak awalnya kayak takut mau join IKT tuh kayak susah, mending yang lain gitu, kayak ternyata seru-seru. Seru banget. Karena kebayang ya, kita bikin apa langsung kebayang gitu ya. Seru banget. Betul. Nah, itu cara mahasiswa biar bisa ikut aktif di Lab IKT itu gimana Pak caranya? Oke, bagaimana cara mahasiswa bisa aktif di Lab IKT gitu ya? Ya, teman-teman ambil TA di Lab IKT. Jadi sebenarnya kan teman-teman mungkin kalau sudah terafiliasi lab itu kan kalau sudah ambil sempro ya, atau bimbingan dengan dosen di lab tersebut gitu ya. Mungkin di semester 6, semester 7 gitu ya. Kalau yang mau 3,5 tahun ya mungkin mulai semester 6 sudah bimbingan gitu ya. Kalau yang standar 8 semester atau 4 tahun ya mungkin baru semester 7 bimbingan gitu ya. Nah, nanti ya teman-teman bisa meminta gitu ya, atau berdiskusi dengan dosen-dosen di Lab IKT gitu ya. Ada Pak Ian, ada Pak Bambang, Pak Bekti, ada Pak Izzat, ada Pak Yoga, ada Pak Sony, ada saya gitu ya. Ya mungkin bisa diajak diskusi kira-kira nanti topik apa yang punya yang bisa ini ya mengimprove minat teman-teman gitu ya. Kayak yang seru apa gitu ya, lagi seru apa, mau ngembangkan apa gitu. Biasanya banyak yang seru-seru, masih banyak dikembangkan gitu.
Gimana caranya mau terlibat ya? Bimbingan sama dosen IKT. Nanti join lab IKT gitu ya. Join lab IKT. Nah, lab IKT itu biasanya sangat terbuka. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman memang mahasiswa di lab IKT dan bimbingan dari salah satu dosen IKT gitu ya, memang teman-teman di-encourage oleh Pak Bambang selaku ketua lab IKT untuk kalau bisa gitu ya, sering ke lab, setiap hari ke lab apa dan sebagainya gitu ya. Karena dengan sering ke lab itu nanti teman-teman bisa berkumpul, terus habis gitu tanya-tanya, jadi punya semangat bareng-bareng untuk menyelesaikan TA biar cepat selesai gitu. Sharing-sharing. Teman-teman juga bisa tanya-tanya ke kakak tingkat teman-teman yang pernah lab di situ, yang seru-seru, dari yang kalau mau tata kelola keamanan sampai yang mau teknis-teknis kayak IoT, mau yang VR, AR itu juga ada yang PPG tadi dengan Pak Izat itu banyak banget, seru-seru banget, bisa semua lah kita bisa semua karena semuanya butuh keamanan gitu ya. Gitu. Tapi kalau misal aku join lab IKT itu di selama aku mengikuti kegiatan di lab IKT itu skill-skill apa aja yang bisa kayak diasah gitu selama di lab itu? Oh ya banyak pasti nanti ini ya kamu nanti pasti ada teman-teman lain yang punya TA di lab IKT yang macam-macam kayak tadi mungkin teman-teman nanti bisa bergaul gitu ya dengan teman-teman lain yang punya TA VR AR. Jadi teman-teman pasti tahu-tahu dikit tuh gimana VR AR itu dan sebagainya. Machine learning juga ada gitu ya. Machine learning yang tadi saya lihat tentang surveillance kamera, tentang itu juga ada. Ada juga smart farming, lagi dikembangkan juga smart farming. Apa itu, Pak? Smart farming itu bagaimana cara kita bertani gitu ya dengan menggunakan IoT. Jadi misalnya kita ngasih pupuk, ngasih suplemen buat tanaman atau kita nyiram gitu itu kan biasanya kan nggak terukur ya. Se-feelingnya petaninya gitu ya, akhirnya hasilnya kan tidak konsisten padahal semuanya itu sebenarnya bisa dihitung. Nah dengan adanya IoT gitu ya, kita meminimalisir errornya tadi itu, misalnya ketambahan dan sebagainya, karena semua sudah ada ukurannya. Oh jam segini kasih berapa mili, oh jam segini suplemennya kasih berapa, oh pupuknya harus apa dan sebagainya, ada alertnya dan sebagainya. Dengan IoT itu sedang dikembangkan dengan mahasiswa S2 juga gitu. S2 juga mengembangkan smart farming, dia tentang tanaman stroberi. Jadi dia mengembangkan bagaimana caranya bertani stroberi menggunakan IoT gitu ya. Dan itu nanti juga dibandingkan tanpa IoT dengan IoT, hasilnya bagus mana. Itu juga dibandingkan. Jadi dia di rumahnya itu ada kayak greenhouse gitu. Jadi dia itu bingung mungkin ya, itu di rumahnya kan rumahnya di Malang gitu ya. Mungkin dia tanya, kamu ini kuliah ITS komputer kok malah tanam stroberi sih gitu ya. Jadi seru-seru gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai buah lain apa dan sebagainya untuk menguji gitu-gitu ya. Itu juga ada smart farming. Lalu yang seru lagi mungkin kalau teman-teman kurang berminat tentang teknikal IoT gitu ya, mungkin teman-teman bisa suka main risk, suka IT governance juga bisa gitu macam-macam. Jadi pokoknya diskusi dulu aja sama dosen-dosen di IKTI atau kating-kating yang masuk di IKTI gitu. Selalu terbuka gitu, open house selalu. Kalau kayak pengalaman atau kayak cerita-cerita yang unik-unik gitu sama mahasiswa-mahasiswa di lab itu ada nggak, Pak? Mahasiswa lab itu biasanya suka berkumpul. Jadi mungkin berkumpulnya itu mungkin sampai maghrib gitu ya. Saya maghrib masih di lab gitu ngerjain bareng dan sebagainya. Nanti janjian sama aslabnya gitu ya. Nanti tolong bukain misalnya kayak sekarang Sabtu pagi atau mungkin pagi aja jam berapa mau ke lab, mau nyoba dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin beberapa penelitian itu butuh resource. Nah di lab IKT itu ada beberapa superkomputer gitu ya yang bisa digunakan untuk penelitian tersebut. Dan untuk machine learning gitu ya, untuk nge-train datanya kan butuh komputer yang powerful tuh. Di IKT itu ada komputer yang dipakai VR juga, itu pakai VGA 4090, udah 4090, udah kenceng banget tuh, kenceng parah gitu ya, kenceng parah gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi dimungkinkan juga teman-teman juga bisa nge-remote gitu ya, apa itu dan sebagainya untuk tetap penelitian. Jadi itu bisa dikerjakan tapi tetap ada aturannya karena kan dipakai bersama. Nanti juga ada apa kalau misalnya butuh kamera infrared atau dan sebagainya, itu juga ada alat-alatnya, PPG dan sebagainya, ada semua bisa disediakan dan bisa diatur nanti. Bisa diatur penggunaannya gitu untuk kepentingan. Pak, tips-tipsnya kalau misal mahasiswanya mau join di lab IKT gitu. Tips join di lab IKT gitu ya. Ada kata-kata gitu ya, kata-kata dari Pak Yoga dan nyata dari mahasiswa biasanya IKT itu only for the brave gitu. Karena mungkin dosennya itu cowok-cowok semua gitu ya. Jadi
Jadi hanya untuk orang-orang yang pemberani saja gitu. Tapi ya enggak juga sebenarnya. Lebih cocoknya bukan ke orang pemberani tapi orang-orang yang pengen gitu ya, lebih gitu ya, lebih penelitian itu langsung aplikatif gitu ya, atau yang seru-seru lah. Penelitian seru-seru itu bisa kita ikut juga. Kayak gitu. Oke. Jadi kita mau lanjut ke pembahasan sebelum. Gimana? Jadi pembahasan selanjutnya itu dari Bapak aja, misalkan ada pesan dan juga harapan buat mahasiswa sistem informasi ITS gitu. Ada nggak Pak harapannya buat mahasiswa sistem informasi ITS gitu? Mahasiswa informasi ITS harapannya gitu ya. Harapannya adalah teruslah berproses gitu ya. Jadi maksudnya berproses adalah enggak masalah gitu ya kalau belum bisa. Enggak masalah kalau belum bisa sesuatu hal gitu ya. Selama kita terus mencoba dan kita belajar dari kesalahan kita sebelumnya, kita pasti akan bisa pada akhirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang gitu ya belum bisa pemrograman gitu ya, percayalah dulu orang-orang yang sekarang jago-jago program itu dulu juga nggak bisa, tapi dia terus mencoba, dia belajar dari kesalahan dan sebagainya sampai akhirnya bisa pemrograman. Kalau misalnya teman-teman belum bisa memahami topik-topik terkait tata kelola atau proses bisnis apa dan lain sebagainya begitu ya, atau machine learning dan lain sebagainya, kalau teman-teman benar-benar ingin mencoba terus gitu ya, dan terus percaya pada proses gitu ya, bisa belajar dari kesalahan dan sebagainya, pasti nanti teman-teman pasti bisa. Yang penting jangan patah semangat gitu ya, jangan patah semangat, terus jangan takut dengan dosen pembimbing gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa dosen yang terlihat cuek di luar gitu ya, tapi percayalah semua dosen itu pengen kalian juga lulus tepat waktu gitu ya, dan pengen yang terbaik dari kalian gitu ya. Terus habis itu selalu berpikir positif. Jangan berpikir semua itu negatif, jadi apa-apa beban gitu ya. Aduh aku kok dapat ini ya, dapat revisi ini apa beban, tapi ubahlah itu jadi positif mindset. Jadi oh memang penelitian saya kurang ini gitu ya. Nanti kalau butuh apa-apa yang bingung bisa nemui dosennya juga gitu ya untuk tanya gitu ya. Karena saya selalu percaya kalau dosen itu memang tidak mau menyulitkan. Kita itu semua itu mau kalian itu yang perfect, karena kalian itu juga mahasiswa SITS gitu ya, mahasiswa unggulan gitu ya. Keren banget. Jadi kita tadi udah dengar-dengar inovasi dan apa aja yang ada di laboratorium IKTI. Nah tadi kayak aku juga masih kayak takut kalau mau ikut IKTI, takutnya coding semua. Dan tadi Bapak bilang laki-laki semua. Nanti sekarang habis dengar-dengar jadi tertarik gitu, kayak Nadia tadi juga tertarik. Mungkin Bapak ada kalimat aja kan untuk teman-teman yang mendengar terus juga tertarik gitu, masih bingung-bingung. Coba aja dulu. Katakannya adalah coba aja dulu gitu ya. Coba aja dulu, coba masuk ke lab aja dulu gitu ya teman-teman. Tapi kalau mau masuk lab ya bilang dulu ya. Takutnya nanti gak ada orang dan sebagainya gitu ya. Coba aja dulu masuk ke lab, tanya-tanya dengan dosen lab IKTI juga bisa tentang penelitian yang seru apa aja yang lagi dikembangkan gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah merasa penelitian itu seru gitu ya, itu pasti nggak akan terasa susah. Yo, karena semua TA itu susah ya teman-teman ya. Semua TA itu susah, nggak ada TA yang gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya TA gitu kita menjalankan dengan seru gitu ya, kita pasti lebih senang jalaninnya. Kayak gitu sih. Coba aja dulu teman-teman. Coba aja dulu teman-teman. Kayak gitu. Nah terakhir nih Pak, kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan lab IKTI apa itu Pak? Satu kata, IKTI, seru ya, seru, terus habis itu out of the box gitu ya, anti mainstream gitu ya, seru-seru gitu ya, aja mainstream, out of the box, seru gitu, kayak gitu. Keren ya. Kita udah di penghujung acara nih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak udah mau meluangkan waktunya buat datang ke podcast Obsesi kali ini. Jujur banyak banget insight-nya, hal-hal baru yang aku ketahui. Mulai dari peranan lab itu apa aja, terus fokus risetnya apa aja, sampai tadi pesan dan kesan buat teman-teman obsesi lainnya. Oleh karena itu, sekian dari Obsesi episode keempat kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Pak Dimas yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai sama kita. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dengarkan podcast-podcast Obsesi yang lain melalui YouTube layar HMSI dan Spotify di intip.in/podcast HMSI. Nah, jangan lupa juga buat kalian buat follow sosial media
kita juga, yaitu ada di Instagram @haimesi_its dan juga ada di Twitter @haimesi_its. Atau juga boleh di follow IG-nya Pak Dimas itu apa Pak? Di masa Gumpepe. Ya, boleh di PP, follow ya guys. Atau bisa juga kalian akses sosial media kita, itu ada di linktree/haimesi_its. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah teman-teman, ditunggu di Lab XD.